Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan kartu yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai pembacaan kali ini. Apa tema yang akan kita angkat dalam pembacaan kali ini? Soulmate twin flame. Okay. Soulmate twin flame. Gimana nih harus bilangnya ya? Intinya gini deh, kalau udah ada soulmate dan twin flame, itu memang akan sulit untuk bisa saling melupakan atau saling melepaskan karena ada ikatan spiritual yang sulit untuk diungkapkan atau dijelaskan secara gamblang, secara logika gitu ya. Jadi kalau aku melihat di sini namanya soulmate, berarti kan belahan jiwa atau apa sih? Adanya koneksi jiwa, ada partnership di sini ya. Jadi life partner ya. Jadi kalau aku lihat ada ikatan yang sulit untuk bisa kalian benar-benar hapuskan ya. Bahkan walaupun di sini kalian sudah berpisah sekalipun, aku melihat di sini energinya itu akan selalu tarik menarik. Ya contohnya ciri-cirinya deh ya, kadang tiba-tiba suka kepikiran terus, padahal nih hati dan pikiran udah mantep yakin bahwa ingin move on, tapi nyatanya ya tetap kepikiran lagi, terus masih saling apa ya, kayak ada merasakan bahwa dia seperti ini, dia seperti itu gitu ya. Jadi kayak ada koneksi jiwa di antara kamu dengan dia. Hanya saja ini twin flame. Jadi walaupun kalian saling tarik menarik ya, dan aku lihat di sini kalau the soulmate itu biasanya satu sama lain itu saling memiliki ketertarikan, saling memiliki rasa cinta, saling memiliki rasa sayang gitu ya. Hanya saja hubungan yang menyakitkan, biasanya ada pengkhianatan, perselingkuhan yang seperti itu ya, sehingga hubungan ini aku lihat butuh untuk dibalancingkan, butuh untuk balance, butuh untuk seimbang ya, diseimbangkan. Kalau misalkan memang masih ada dualitas atau perbedaan di antara kalian berdua, nah inilah gunanya twin flame ya. Kalian akan diuji dengan twin flame ini dengan masalah perbedaan kalian, dan sekarang dilihat gimana caranya kalian untuk bisa balancing itu, untuk bisa apa itu namanya, bisa saling ya menyeimbangkan energi satu sama lain gitu ya. Jadi walaupun kalian di sini ada perbedaan, tapi kalian bisa saling melengkapi. Nah, itu gimana cara untuk saling melengkapinya? Gitu loh. Dan apalagi di sini ada soulmate, ya berarti kan memang kontrak jiwa nih, ya. Mau sejauh apapun kalian menghindar, sejauh apapun kalian ingin berpisah, koneksi dari hati ke hati itu akan terus terasa gitu loh, ya. Oke, kita lihat deh ceritanya seperti apa hubungan kamu dengan soulmate dan twin flame-mu ini. Gini, kalau aku melihat sih ya,
Dan entah ini dari energi kamu atau dari energi dia atau kedua belah pihak nih. Karena the fool ini sebenarnya waktu awal pertama kali kalian kenalan, waktu pertama kali awal kalian dekat gitu ya, atau kenalan deh, itu sebenarnya kayak spontan gitu aja, nggak ada direncanakan, nggak ada di apa ya, kayak nggak ditarget gitu, enggak. Tapi ketika misalkan ngeliat nih secara fisik, itu aku pengen deh kenalan sama itu, udah gitu doang. Tahu-tahu ya udah kenalan gitu ya, minta nomor handphonenya, mulai dekat seperti itu. Dan pas dijalani kok asik gitu loh, kok enak gitu loh. Ya jadi awal pertemuan kamu dengan dia ini kayak spontan ya, kayak ya dimulai begitu saja. Abis itu pas dijalani lah kok enak, entah memang kalian nyambung kalau bicara, atau mungkin emang yang satu pengen cari hiburan, yang satunya juga pintar menghibur, jadi ngerasa enak kayak gitu ya. Yang satunya butuh hiburan, yang satunya humoris gitu kan, akhirnya terhibur, akhirnya ya pas dijalani lah kok enak, ada perasaan yang semakin hari semakin kuat gitu loh. Ada perasaan kayak menikmati dan sama-sama bahagia. Tapi apakah di awal dari pertemuan kalian itu memang si dia ini sudah ada niatan untuk berkomitmen atau punya hubungan yang serius? Enggak ya, kalau aku lihat di sini enggak. Ya hanya ngejalanin aja dulu gitu loh. Kalau aku lihat di sini sih ya ngejalanin aja dulu. Terus pas dijalani kok ya enak gitu loh. Ya. Nah, terus itu mulailah di situ ya. Tapi memang dia itu ingin mencari kenyamanan ya, ingin mencari seseorang yang mampu memberikan dia rasa nyaman ya, rasa nyaman sebagai pasangan. Tapi apakah berkomitmen? Enggak. Ingin jadi pasangan aja, mungkin kalian baru pacar ya, atau mungkin ini hanya status kalian hanya teman, bisa jadi seperti itu. Jadi belum yang berkomitmen serius kayak pernikahan gitu, belum. Aku lihat di sini awalnya seperti itu ya, atau mungkin sampai sekarang pun masih seperti itu. Oke, kita lihat lagi ceritanya. Nah, kemudian aku melihat memang dia ini sering sekali tebar pesona, pamer pencapaian-pencapaian dia. Ya, jadi kayak misalkan dia memang dulu pekerja keras, menghasilkan uang yang banyak, punya harta benda yang mewah gitu ya, dia pamer semua, dia upload di media sosial, dia tunjukkan kepada kamu bahwa dia punya ini, aset ini itu ya, untuk menarik perhatian kamu ya, untuk tebar pesona, untuk kamu lihat bahwa wah gue sukses nih, gue keren kan, gue begini, gue begitu. Nah intinya seperti itu ya. Jadi selama awal-awal dia kenal dengan kamu, banyak yang dia pamerkan hasil dari pencapaian-pencapaian dia untuk menarik perhatian kamu kayak gitu ya. Jadi kalau aku rasa sebenarnya sih ya itu tadi, memang belum ada niatan untuk segera berkomitmen, tapi dia memang mencari pasangan yang ada untuk dia gitu loh. Jadi apa tuh sebutannya? Hubungan tanpa status ya. Nah yang kayak gitu ya. Jadi dia tuh pengen cari hubungan tanpa status kayak gitu ya. Tapi ya memang serius mau cari pasangan yang memang selalu ada untuk dia gitu. Cuman ya itu nggak ada statusnya gitu. Nah, terus itu juga biasanya dia akan mencari pasangan-pasangan yang atau orang-orang yang dia jadi incaran dia untuk dia kenal itu ya dari circle pekerjaan ya, circle pertemanan yang di sekeliling dia aja gitu, nggak jauh-jauh gitu ya. Rata-rata sih di pekerjaan atau yang mungkin dari bidang yang sama. Misalkan kalau kalian LDR ya, mungkin dia dokter, kamu juga dokter, atau mungkin dia dokter, kamu perawat. Nah, yang kayak gitu ya. Intinya di satu circle. Ya mungkin basic dari pendidikannya kayak gitu ya, atau memang basic dari pekerjaannya di bidang yang sama, atau di ruang lingkup yang sama gitu.
Kenapa seperti itu? Karena gini, prinsip dia atau dia menganggap bahwa kalau dia itu punya pasangan yang se-circle dengan dia tahu gitu loh ya, pasangannya itu kerjanya ngapain gitu ya. Terus itu juga karena ini pentacles, biasanya juga incaran dia adalah pasangan yang bermateri atau yang keuangannya oke lah kayak gitu ya, finansialnya wah oke, mapan gitu, berkelimpahan. Nah, kalau dia tahu ya kan, dia dia bisa apa ya, bisa merasa kayak bisa mengimbangi gitu loh, dan dia merasa bahwa pasangan-pasangan yang ada di circle dia yang dia ketahui gitu ya, dia merasa bahwa dia dan pasangannya akan bisa saling mendukung karena kan ya sama-sama tahu ya basic kesibukan masing-masing, terus tuh apa pekerjaannya kayak gitu kan. Nah, terus waktu yang dihabiskan sehari-hari itu di mana aja, nah kayak gitu loh. Nah, jadi dia merasa seperti itu. Kalau misalkan dia tahu gitu loh satu sama lain bidangnya, jadi dia merasa kita bisa sama-sama saling mendukung. Aku kesibukannya kan seperti ini, kamu kesibukannya seperti ini, oke. Jadi dia ngerasa kayak didukung, disemangati. Terus juga memang mungkin karakter kamu selama ini seperti itu. Kamu pun tahu pekerjaan dia di bidang apa. Jadi kamu kayak tahu gitulah ya jadwal dia. Jadi aku lihat memang dia ini orang yang memprioritaskan materi sih ya, memprioritaskan materi sehingga dia lihat memang karakter kamu juga memang selalu mensupport dia, mendukung dia seperti itu. Jadi ya enak gitu. Tapi mungkin di awal-awal mungkin kamu nggak paham atau mungkin ya ada lah ya masalah, mungkin loh kok dia ini nggak pernah chat kamu, atau kok dia ini gini, akhirnya kamu nggak nyaman, akhirnya ya adalah konflik-konflik tentang perbedaan. Nah, disinilah aku lihat perbedaan itu. Tapi basicnya ya aku lihat dia memandang kamu ya karena kamu juga selalu mensupport dia, kamu selalu mendukung dia, bahkan kamu selalu membantu dia dalam ambisi-ambisi dia kayak gitu. Terus juga di mata dia, kamu itu mampu memberikan rasa kenyamanan dan hubungan yang stabil, bukan hubungan yang stabil sih, lebih tepatnya hubungan yang sehat. Ya, bukan hubungan yang stabil tapi hubungan yang sehat. Ya, kamu mungkin ya kamu nggak terlalu mengekang dia gitu ya, kamu membebaskan dia dalam karirnya gitu ya, kamu tidak memaksakan segala sesuatunya kayak gitu ya. Tapi walaupun kelihatannya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Banyak sekali perbedaan, itu tadi twin flame ya, banyak sekali perbedaan di antara kalian kayak gitu. Tapi kamu selalu mengusahakan hubungan kamu dengan dia itu selalu sehat kayak gitu loh ya. Entah kenyataannya memang sehat atau tidak, I think sih enggak gitu ya. Kenapa? Karena ini twin flame. Nah, terus itu juga aku melihat dia memandang kamu itu secara finansial oke. Memandang kamu secara finansial baik, bagus, mapan gitu ya. Terus itu juga kamu itu tidak punya banyak masalah di bidang keuangan ya. Keuanganmu kayak lempeng-lempeng aja gitu loh ya. Bagus gitulah pemasukannya. Kemudian Five of Cups ya, aku lihat di sini ada yang dia sesali karena dia telah kehilangan kamu atau bahkan dia sudah berpisah dengan kamu saat ini. Itu terjadi karena memang ada konflik dan perselisihan di antara kalian. Bahkan aku lihat di sini kayak dia melihat kamu kayak sudah kehilangan emosionalmu terhadap dia. Kamu seperti sudah mengabaikan dia ya. Dan apa ya? Aku lihat kayak dia ngerasa hubungan kamu dengan dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi, atau kayak kamu sudah tidak mau bertahan lagi. Nah, sedangkan di sini dia, aku lihat kayak masih ingin mencoba bertahan, apa yang masih bisa dipertahankan di hubungan antara kamu dengan dia. Entah apa, tapi dia akan korek-korek, dia cari-cari gimana caranya untuk bisa mempertahankan yang ada di hubungan kalian gitu. Ya, dia akan cari cara, entah apa yang akan dia cari gitu. Karena kalau aku lihat di sini, dia ini saat ini sedang diliputi oleh kesedihan.
ya, karena dia ngerasa hubungan kamu dengan dia kemarin tidak berhasil gitu loh. Ya mungkin karena memang punya kesibukan masing-masing ya, terus itu tadi dualitas ya, kamu mah pengennya segera untuk serius dalam hubungan, nah dianya mah pengen untuk senang-senang aja dulu, nikmati aja dulu satu sama lain, seperti itu. Akhirnya ketika sekarang sudah berpisah, dia menyadari kenapa hubungan ini kok seperti ini gitu loh. Kamu benar-benar ingin melepas hubungan ini sehingga kayak udah nggak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan gitu. Sedangkan dia saat ini tuh lagi cari-cari gimana caranya mempertahankan sisa-sisa dari hubungan ini yang masih bisa dipertahankan. Paham ya? Nah, karena memang dia menganggap kamu the one sekarang nih. Ya, sekarang ketika kalian sudah berpisah, dia baru menyadari bahwa ketika dia tidak ada kamu, dia kesepian, dia dirundung kesedihan, dia dirundung kesepian. Kemudian dia menyadari bahwa kamulah the one bagi dia, kamulah orang yang memang dia inginkan gitu loh. Karena ya gini, mungkin bisa jadi juga selama ini ternyata dia menganggap niat kamu itu salah gitu loh. Ya, dia menganggap bahwa niat yang kamu miliki terhadap dia itu buruk gitu loh. Entah memang dia ini punya pengalaman buruk ya, sebelum-sebelumnya mungkin dia hanya dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan dia yang dulu-dulu atau yang selain kamu gitu, sehingga dia memandang kamu pun seperti itu. Jadi dulu itu dia pernah sempat menganggap kamu misalnya hanya ingin meraup keuangan dia saja gitu ya, atau kamu hanya mau memanfaatkan dia saja, hanya untuk mainan dia saja, seperti itu. Jadi dulu sempet dia mikirin kayak gitu ke kamu. Tapi sekarang aku malah lihat ketika kamu dengan dia sudah berpisah, dia malah dikuasai oleh rasa kesedihan, ya. Dan aku lihat di sini juga dia diluputi dengan rasa penyesalan, ya, dan ingin bertobat, ingin meminta maaf sama kamu. Apalagi akibat dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di hubungan kalian sebelumnya, entah apa varian. Aku lihat sini banyak ya, banyak hal yang pernah dia lakukan. Mungkin pengkhianatan ya, kalau twin flame tuh biasanya kebanyakan pengkhianatan ya, perselingkuhan yang seperti itu. Terus itu juga menuduh niat kamu terhadap dia itu nggak baik, itu juga salah satunya. Terus itu juga ternyata selama ini juga dia tidak sepenuhnya terlibat secara mental di dalam hubungan kalian, atau tidak terlibat secara menyeluruh gitu loh untuk memperjuangkan hubungan kalian. Jadi dia kayak masih menyembunyikan atau masih menyimpan sentimen dia terhadap kamu gitu. Walaupun sekarang sudah menjadi apa nih sebutan, udah bisa dibilang mantan belum? Ya oke, apapun lah ya sebutannya, intinya seperti itu. Jadi ketika sekarang sudah berpisah, ya dia menyesali gitu, kenapa dulu dia tidak memperjuangkan kamu, kenapa dulu dia tidak terlibat di hubungan kalian yang dengan intim gitu loh. Itu yang menjadi penyesalan dia juga ya, gara-gara dia tidak terlalu fokus, tidak terlalu memperjuangkan hubungan kalian selama ini, akhirnya kamu yang pergi gitu loh. Nah itu yang menjadi penyesalan dia, yang itu yang menjadi rasa ingin melakukan pertobatan gitu loh terhadap kamu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang berjuang untuk mengatasi emosi dia, ya. Dan ya itu, nah bisa jadi memang ya itu tadi ya, karena mungkin dulu dia pernah punya trauma, pernah mungkin dimanfaatkan ya, sehingga dia memandang kamu juga orang yang bukan orang baik gitu lah ya. Mungkin juga kamu datang ingin memanfaatkan dia saja, seperti itu. Dan akhirnya di sini aku melihat dia harus bisa mengontrol itu, pemikiran dia juga. Jangan menganggap bahwa kamu itu orang yang seperti itu, kamu beda ternyata gitu loh ya. Dan dia juga harus bisa mengontrol emosi dia, bahwa ya kamu beda dengan yang lain gitu, kamu selalu mendukung dia, kamu selalu membantu dia ya, ambisimu memang untuk membuat hubungan ini berhasil, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini ada Five of Cups, itu berarti ada
hubungan yang penuh dengan ketegangan. Karena salah satu di antara kalian atau kedua belah pihak ini memiliki suatu ketakutan akan ditinggalkan. Ya, bisa jadi selama ini kamu tetap bertahan juga karena memang kamu takut dia pergi, karena ya kamu lihat selama ini kan kok dia nggak pernah memperjuangkan kamu ya, kok dia nggak pernah intim di hubungan ini ya. Nah itu kamu takut ditinggalkan mungkin selama ini oleh dia ya. Terus itu juga kenapa dia kayak nggak memperjuangkan kamu, karena dia takut bahwa pas nanti dia lagi sayang-sayangnya ternyata kamu ninggalin dia. Itu kenangan masa lalu dia takut akan terulang juga dengan kamu gitu. Makanya dia selalu membatasi diri atau nggak terlalu intim dengan kamu, tidak terlalu memperjuangkan hubungan kalian seperti itu ya. Kalau kamu di sini sangat effort, sangat memperjuangkan hubungan ini, tapi kamu memperjuangkan itu niatnya memang karena takut kamu akan ditinggalkan oleh dia. Jadi sama-sama punya ketakutan di sini ya, akan ditinggalkan sendirian. Oke, King of Swords. Dan aku melihat saat ini dia kayak hidupnya lagi nggak teratur ya. Mungkin biasanya dia orang yang tepat dalam datang bekerja gitu ya. Tapi mungkin ini sering telat kayak gitu. Terus itu biasanya dia bangun subuh gitu ya. Taunya ini kesiangan kayak gitu ya. Biasanya dia makannya teratur, ini telat kayak gitu ya. Intinya hidup dia kayak nggak teratur. Biasanya dia olahraga, ini nggak pernah olahraga lagi kayak gitu. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk mengendalikan diri dia, karena saat ini aku lihat ya dia lagi kacau hidupnya ya. Terus itu juga dia memang orang yang otoriter ya. Terus itu juga haus akan kekuasaan. Diam-diam nih orang kejam loh sebenarnya. Orangnya tirani. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia saat ini kurang akal. Maksud tuh kayak ya emosian gitu loh. Ya, kurang berintegritas sekarang dengan kehidupannya. Bahkan yaitu karena emosian ya. Jadi terlihatnya kayak nggak beretika, nggak bermoral seperti itu. Atau mungkin memang saat ini dia sedang mengalami suatu kayak masalah gitu yang berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan sesuatu yang ini hasil dari masalah ini itu merugikan dia. Entah apa yang terjadi ya. Apalagi di sini dia kayak lagi ada masalah ya. Masalah ini tuh kayak nggak menguntungkan dia, malah dia rugi banget. Jadi ini juga yang memicu dia kehidupan dia jadi nggak seimbang, nggak stabil ya. Energi dia habis untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Terus juga orangnya kalau aku lihat di sini dingin memang ya. Dia seorang pria dewasa yang dingin, haus akan kekuasaan, mendominasi, sinis juga orangnya, pedes kalau ngomong. Orangnya pokoknya kasar tanpa kenal ampun ya. Tirani, suka menghakimi, suka bermusuhan, kejam lah, brutal aku lihat di sini. Tapi dia orang berpendidikan dan sebenarnya dia juga ramah ya. Cuman yaitu punya sifat-sifat negatif kayak manipulasi, suka merusak orang lain ya. Dia juga komunikator yang buruk ternyata. Saat ini keadaan dia benar-benar nggak masuk akal ya. Entah apa ya, mungkin yaitu yang tadinya teratur hidupnya. Oke, tadi azan ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, dia adalah komunikator yang buruk ya. Dia komunikasi orang yang dalam berkomunikasi itu buruk banget. Dan mungkin selama ini pun komunikasi kamu dengan dia juga jarang sekali gitu. Ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia memang orang yang sulit untuk mengontrol emosinya, bahkan cuma gara-gara hal-hal sepele aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku melihat di sini kemungkinan ada pertanda bahwa dia ini mandul atau punya masalah tentang infertilitas, tentang kesuburan seperti itu ya. Nah, atau bisa jadi juga dia ini adalah sosok ayah yang pernah tidak hadir dalam keluarganya. Jadi bisa jadi kalau misalkan kemungkinan dia bujang atau misalkan dia duda tapi nggak punya anak, bisa jadi dia mandul ya. Atau kalau misalkan dia sudah punya anak ya, dan itu memang anak kandung dia, berarti dia pernah
atau dia memang sudah bercerai, ya, atau tidak tidak cerai dengan pasangannya sekarang, tapi dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya begitu saja, gitu ya, tanpa mengurus surat cerai, atau ya ditinggalkan gitu loh, ya ditinggalkan gitu aja baru cerai gitulah ya. Intinya dia pernah tidak hadir menjadi sosok ayah di kehidupan keluarganya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan kamu berdileng dengan Buddha di sini. Oke, kemudian ada The Star. Oke, karena di sini King ya, King of Sword. Jadi aku ngomongnya duda, seorang pria dewasa ya. Kalau misalkan kamu lah pria dewasanya, kalian situasikan aja di sini dengan cerita ini ya. Kalau misalkan ini bukan energi kamu, ini ternyata energi dia, tapi dia seorang wanita, ya udah situasikan aja. Ya karena di sini kan King. Ya, King itu kan laki-laki ya. Gitu. Oke, jadi nggak usah dibuat pusing ya, karena di tarot pun di tarot pun itu tidak mengenal laki dan perempuan sebenarnya, tapi energi ya, feminin dan masculine gitu. Cuman karena di sini King of Swords ya, biar gampang aja aku ngomongnya laki-laki gitu. Oke, nggak usah dibuat pusing ya. Dan aku melihat bahwa kamu sekarang sudah kehilangan rasa kepercayaan terhadap dia ya. Kamu saat ini sudah fokus dengan dirimu sendiri, bahkan kamu sudah berkonsentrasi pada dirimu, menghilangkan atau mengurangi atau mengabaikan hal-hal yang negatif. Dan apalagi di sini kalau yang berhubungan dengan dia, walaupun itu hal-hal positif dalam hidup dia, kamu juga cuek sekarang aku lihat di sini. Jadi dia merasakan kayak sekarang ini kamu udah mengabaikan dia, sudah kehilangan rasa kepercayaan dari kamu, seperti itu ya. Dan dia ngeliat kayak hubungan ini tuh sudah basi gitu loh bagi kamu, dan sudah membosankan gitu bagi kamu. Dan aku melihat di sini dia sadar, dia tahu kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungan dia dengan kamu, maka dia harus bisa bersedia memperbaiki luka yang pernah dia torehkan sebelumnya sama kamu, atau menyelesaikan masalah yang pernah dia berikan di hubungan ini, dan juga menyelesaikan karma-karma buruk dari hubungan ini gitu ya. Jadi dia sadar, dia tahu gitu. Makanya di sini ketika kalian berpisah, terus itu kan namanya soulmate ya. Soulmate itu biasanya selalu terkoneksi gitu loh secara batin, pikirannya terus-terusan selalu kepikiran kamu pun sebenarnya gitu. Kamu pun sebenarnya juga sering kepikiran dia. Karena ini soulmate gitu ya. Ada ikatan secara spiritual yang sulit untuk diungkapkan dengan logika gitu loh. Jadi makanya di sini walaupun kalian berpisah sering kepikiran terus gitu ya, makanya pengen balik lagi sama kamu. Tapi ketika pengen balik lagi sama kamu, dia mikir, aduh kemarin aku pernah melakukan ini, pernah melakukan itu sama kamu, menyakiti kamu ya, melukai hati kamu. Jadi gimana nih cara untuk balikan lagi sama kamu, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat seperti ini, jadi pengen datang lagi tapi bingung gitu ya. Ini energi soulmate dan twin flame antara kamu dengan dia. Oke, kita lihat selanjutnya. Apa sih yang akan terjadi dengan kamu dan dia ke depannya? Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Oke, tuh ya, soulmate di sini kuat banget. Berarti ikatan di antara kamu dengan dia tuh sangat kuat. Ketertarikannya kamu dengan dia tuh sangat kuat gitu loh. Ya. Walaupun kalian saat ini sudah berpisah, sangat kuat sekali ikatannya ya. Past life relationship ya, orang masa lalumu dia. Nah, aku lihat di sini dia ingin menunjukkan effort ke kamu. Menunjukkan effort ini ya untuk nunjukin bahwa sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta. Dan aku lihat masih ada keoptimisan bagi dia untuk hubungan percintaan dia bersama kamu ya. Dia masih yakin bahwa ya akan ada jalan, akan ada kebaikan di hubungan kalian nantinya gitu. Dan ada children di sini, kemungkinan ada pengaruh anak di sini, entah memang kamu sudah punya anak atau dia yang punya anak. Dan ada pengaruh misalkan kalian tidak direstui atau tidak disukai anaknya, atau dia yang tidak direstui
kamu seperti, atau anak dia, ya intinya ada hubungan dengan anak, atau bisa jadi dia mungkin harus membiayai kebutuhan anaknya dulu atau mengurus anaknya terlebih dahulu, memprioritaskan anaknya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada sosok anak di balik kerja kerasnya dia, di balik kehidupan dia yang rumit ini gitu ya. Ada anak di sini, dan aku lihat di sini dia masih sering berdoa, meminta kepada semesta untuk diberikan jalan gimana caranya agar kalian bisa bersatu kembali, agar kalian bisa bersama kembali gitu. Bahkan masih sering mengafirmasi, memvisualisasikan kamu ya, agar energi spiritualnya itu selalu keikat, selalu terpaut gitu. Honeymoon aku lihat di sini ya, ada yang LDR ya, jauh. Kamu dengan dia itu jauh, berjauhan. Ada yang sampai beda negara, beda kota, beda provinsi, beda pulau. Karena ini ada air, kemungkinan kalian dipisahkan oleh perairan seperti itu. Tapi ada the honeymoon, berarti akan ada bepergian nih. Ada seseorang yang akan bepergian. Bisa jadi dia akan bepergian ke arah kamu, atau kamu yang akan bepergian ke arah dia. Atau bisa jadi juga mungkin dia memang akan melakukan suatu bepergian, atau kamu yang bepergian karena pekerjaan atau memang liburan gitu ya. Udah deh, aku rasa cukup deh untuk pembacaan kali ini ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Kedua-belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Nah, ini aku punya shio-nya, bisa jadi shio-nya kamu, shio-nya dia. Kalian situasikan saja. Ada kambing, shio babi, shio macan, shio kelinci, shio kuda, shio ayam, shio naga, shio anjing. Kemudian bulannya di sini bisa bulan lahirnya kalian, bulan lahirnya kalian ya, salah satu di antara kalian, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Januari, Juni, Oktober, Desember, Juli, Agustus, April, November, dan September. Untuk angkanya bisa jadi umur kalian, tanggal lahir kalian, atau tanggal momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Tiga puluh, 29, 28, 6, 12, 15, 18, 7, 21, 25, 31, 27, 17, 4, 1, 14, 23, 11, 3, dan 19. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Oke. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi nggak usah dibuat pusing. Kalau nggak sama ceritanya berarti ini bukan punya kalian. Oke, J L B O R M N W K Y Z I P S V T F A E C Q dan D. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.